Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Nur Harisma. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran Notes Cerdas. Nah, ini adalah media pembelajaran Notes Cerdas yang dibuat untuk siswa sekolah dasar kelas 3 dengan tema 1 dan subtema 1. Adapun mata pelajaran yang ada di dalam media ini ada 3, yaitu yang pertama SPDP dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, dan 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Mata pelajaran yang kedua yaitu Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Dan 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Dan mata pelajaran yang ketiga yaitu matematika dengan kompetensi dasar 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, dan 4.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Media pembelajaran Notes Cerdas ini merupakan media pembelajaran yang bentuknya itu mirip seperti buku nota, namun ukurannya jauh lebih besar. Di dalam media ini terdapat 6 lembar di mana setiap lembarnya itu berkaitan dengan mata pelajaran yang terdapat di dalam subtema 1. Untuk lembar yang pertama yaitu ada judul, lembar yang kedua yaitu berkaitan dengan mata pelajaran SPDP, lembar yang ketiga dan keempat yaitu berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan lembar yang kelima dan keenam itu berkaitan dengan mata pelajaran Matematika. Kegiatan awal, pertama, guru membuka proses kegiatan pembelajaran dengan membaca doa secara bersama-sama, kemudian menyapa siswa, menanyakan kabar siswa, dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan yang ketiga yaitu guru melakukan apresiasi dengan bermain tebak hewan atau bercerita tentang pengalaman siswa pergi ke kebun binatang untuk mengawali pembelajaran tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Memasuki kegiatan inti, guru mengeluarkan media pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Untuk yang pertama, guru menjelaskan tentang media pembelajaran Notes Cerdas ini, yaitu Notes Cerdas yang dibuat untuk kelas 3 tema 1, kemudian guru membacakan materi pembelajarannya, yaitu yang pertama, menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, yang kedua, menyebutkan ciri-ciri dari hewan cicak dan ikan, kemudian yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup secara umum, yang keempat, mengetahui bilangan ribuan, dan yang kelima, mengenal lambang dan nama bilangan. Untuk lembar yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan mata pelajaran SPDP, di mana nantinya guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding ini secara bersama-sama. Kemudian, di dalam lagu cicak-cicak di dinding ini terdapat dua bentuk, yaitu bentuk persegi dan bentuk persegi panjang. Lalu nanti guru menjelaskan maksud dari bentuk persegi dan persegi panjang ini. Maksud dari bentuk persegi ini artinya nada yang ada di dalam bentuk persegi ini memiliki nada yang pendek. Sedangkan bentuk persegi panjang yaitu artinya nada tersebut memiliki nada yang panjang.
Contohnya yaitu cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri cicak dan ikan. Setelah siswa menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, nantinya guru menanyakan kepada siswa bagaimana ciri-ciri dari hewan cicak dan juga di sini ada ciri-ciri dari hewan ikan. Nah, guru menunjuk salah satu siswa untuk membuka kotak yang berwarna kuning ini, di mana kotak yang berwarna kuning ini berisi ciri-ciri dari hewan cicak. Nah, di sini ciri-ciri dari hewan cicak ada 4. Yang pertama yaitu cicak hidup di darat, kemudian cicak suka memutuskan ekornya, kemudian cicak bergerak merayap di dinding, dan yang keempat, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Setelah itu, guru menunjuk salah satu siswa lagi untuk membacakan ciri-ciri dari ikan. Nah, di sini di dalam kotak yang berwarna merah ini terdapat ciri-ciri dari ikan. Di dalamnya terdapat 3 ciri-ciri dari ikan. Yang pertama yaitu ikan hidup di air, kemudian ikan bernafas dengan menggunakan insang, dan yang terakhir ikan bergerak dengan sirip. Nah, setelah siswa mengetahui ciri-ciri dari hewan cicak dan ikan, selanjutnya di sini ada ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Ciri-ciri makhluk hidup secara umum ada 5, yaitu yang pertama bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak. Di sini nantinya guru akan melakukan permainan, di mana permainannya yaitu 1-2 tepuk. Nah, siswa yang mendapatkan angka 3 namun mereka tidak tepuk tangan, nah itulah yang dianggap kalah. Kemudian nanti siswa tersebut disuruh maju dan menarik salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup secara umum. Di sini ciri-ciri dari makhluk hidup secara umum yaitu yang pertama bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup secara umum yang pertama bernafas. Di sini ada gambar manusia, kemudian ada ikan, kemudian ada bunga, tumbuhan, dan yang terakhir ada serangga. Nah, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru, kemudian ikan bernafas dengan menggunakan insang, tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata, dan serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup secara umum yang kedua bergerak, yaitu di sini ada manusia bergerak dengan menggunakan kaki, kemudian ikan dengan bergerak dengan menggunakan sirip, lalu burung bergerak dengan menggunakan sayap. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi seperti makanan dan minuman, karena jika tidak mereka maka akan mati. Lalu di sini selanjutnya ada ciri makhluk hidup secara umum yaitu tumbuh dan berkembang. Di sini contohnya ada pertumbuhan manusia, kemudian pertumbuhan hewan, dan pertumbuhan tanaman. Ini pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan, dan pertumbuhan tanaman. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu ada berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak bisa dengan cara bertelur maupun melahirkan. Nah, di sini contohnya yaitu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan ada sapi, dan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu ada ikan. Nah, perlu diketahui bahwa telur ikan yaitu bisa mencapai ribuan. Nah, bagaimana bilangan ribuan? Ini merupakan salah satu contoh dari bilangan ribuan. Di sini bilangan ribuan ada dari 1000 sampai dengan 10.000. Setelah siswa mengetahui bilangan 1000 sampai dengan 10.000, nantinya siswa akan mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini nanti guru akan memberikan sebuah semacam lollipop yang di dalamnya sudah berisikan angka. Guru menunjuk 7 orang siswa untuk diberikan lollipop ini secara satu persatu. Kemudian nanti siswa tersebut disuruh berdiskusi mana yang memperoleh nilai terkecil untuk maju terlebih dahulu dan menempatkannya lollipop seperti ini.
dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang terakhir yaitu ada nama dan lambang bilangan. Di sini sudah ada contohnya nama dan lambang bilangan. Lambang bilangan itu berupa angka dan nama bilangan itu berupa latinnya. Nah, di sini sudah ada 5 contohnya. Kemudian sama seperti tadi, nanti guru menunjuk beberapa siswa untuk dibagikan lambang bilangan seperti ini. Kemudian nanti siswa disuruh untuk mencocokkannya di sini sesuai dengan lambang bilangan dan nama bilangan yang ada di sini. Nah, itulah tadi kegiatan inti dari proses pembelajaran. Kemudian kegiatan akhir yaitu guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Lalu, sebelum menutup proses kegiatan pembelajaran, guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar selalu giat dalam belajar dan menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa dan mengucap salam. Itulah presentasi dari saya mengenai media pembelajaran yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.